Halo teman-teman semuanya, pada video sebelumnya kita udah belajar tentang function. Nah, di video kali ini kita latihan tentang function ya, biar makin jago. Ada persoalan nih di sini. Kita disuruh menghitung nilai statistika dari sebuah list angka. Nilai statistika yang dihitungnya itu yang pertama mean, standar deviasi, terus modus, ada kuartil 1, median, sama kuartil 3, teman-teman. Nah, ini list angka yang bakal kita gunain untuk contoh. Semuanya ini nanti bakal kita bungkus ke dalam suatu function ya. Oke, kita mulai aja dari yang min ya. Jadi kita buat function untuk menghitung nilai rata-rata. Di sini berarti kita bilang buat def hitung rata-rata ya. Dan di sini parameternya list angkanya. Jadi kita masukin list angkanya. Berarti kita bisa looping dari list angkanya for item in list angka ya. Berarti yang kayak kemarin lagi ya. Jumlah item kosong awalnya, jumlah itemnya plus sama dengan item. Itu untuk jumlah itemnya, and datanya sama dengan length dari list angka ya. Nah, untuk ngitung rata-rata berarti jumlah item dibagi dengan n data. Kita return rata-ratanya. Oke, sekarang kita buat function untuk menghitung standar deviasi ya. Def hitung standar deviasi. Ini juga list angka gitu ya. Parameternya pertama harus ngitung apa sih kalau standar deviasi? Mungkin n min 1 ya, jumlah data min 1 gitu. Len dari list angka dikurangi 1. Oh ya, terus kita butuh yang namanya sum of squared deviation ya. Kita butuh rata-rata di sini. Kalau mau manggil rata-rata, teman-teman, kita bisa tinggal manggil function yang hitung rata-rata. Jadi rata-ratanya sama dengan hitung rata-rata. Argumennya berarti list angka. Dan di sini misalkan awalnya 0, terus kita looping for item in list angka, sum of untuk hitung sum of square deviation itu berarti plus sama dengan item dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan gitu ya. Ini kita udah dapat sum of square deviation-nya, tinggal hitung standar deviasinya deh ya. Standar deviasi sama dengan sum of square deviation dibagi jumlah data min 1 dipangkatin 0,5 ya. Tinggal kita return standar deviasi. Nah, untuk ngitung modus itu adalah jumlah data yang paling banyak di dalam list ya. Kita buat function untuk menghitung modus. Def cari modus dari list angka, parameternya. Berarti kita harus sort dulu list angkanya ya. Kalau di Python ada built-in function untuk nge-sort, namanya sorted. Ini kita gini, sorted, list angkanya kita sort dulu. Nah, ini kita masukin ke variabel, misalkan namanya sorted list angka. Ini mungkin biar lebih jelas bisa ditunjukin di sini ya, misalkan print sorted ya dari list angka itu kayak gimana. Python latihan function. Nah, ini udah langsung ke sort teman-teman dari yang nilai terendah sampai yang tertinggi. Oh, ini ada yang salah ya. Ini pakai underscore. Nah, ini setelah kita udah nge-sort dari list angkanya, kita buat dulu ya dictionary kosong untuk menampung angkanya sama jumlah dari angkanya. Dictionary jumlah angka gitu. Dictionary kosong for item in sorted list angkanya gitu ya. Jadi dictionary jumlah angka, kalau dia item kita gini. Jadi kita if dulu, if dictionary jumlah angka dot get item. Jadi kalau angkanya ada ya, berarti kita dictionary jumlah angkanya item plus sama dengan 1 ditambahin 1. Tapi kalau nggak ada teman-teman, else berarti else kalau nggak ada dictionary ininya sama dengan 1. Nah, ketika itemnya itu belum ada di dictionary jumlah angka, ini bakal sama dengan 1 jumlahnya. Tapi kalau udah ada, ini dictionary jumlah angkanya yang item itu bakal ditambah 1. Jadi kalau misalkan kita print ya, nanti dictionary
jumlah angkanya dan kita cari modus list angkanya ya, list angka. Nah, ini bakal kayak gini. Jadi 1 jumlahnya ada 1, 3,7 ada 1, 5 ada 1, 6 ada 1, 7 ada 1, 9 ada 1 ya. 10 ada 3, 11 ada 3, 20 ada 1, 50 ada 1, 100 ada 1. Oke. Sekarang gimana caranya supaya kita dapat nilai yang paling banyak? Kan berarti modusnya berarti ada 2 ya di sini, 10 sama 11. Ada built-in function teman-teman namanya max. Cari nilai max dari apa gitu? Cari nilai max dari keys dari dictionary ini ya. Jadi dictionary jumlah angka, cari values-nya maksudnya. Cari values-nya. Nah, ini berarti jumlah angka modus gitu ya. Ini kalau kita print, kita lihat ya. Kita jalanin, belum ada karena kita belum panggil fungsinya ini list angka. Data terbanyak itu sebanyak 3 buah datanya. Data apa tuh? Kita belum tahu ya. Baru kita tahu jumlah datanya aja. Nah, kita bisa ngeprint kayak gini teman-teman. Modusnya kita buat list kosong. Nah, for key and value in dictionary jumlah angka. Terus kita cari if value-nya sama dengan jumlah angka modus. Jadi kalau ini maksimal, nah kita masukin modus dot append dari si key-nya. Nah, ini bakal jadi modusnya. Else nggak usah, pasti ada ya modusnya. Ini kita return modus. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat ya di sini teman-teman, cari modus dari list angka, print type error ya, cannot unpack non-iterable in object. Oh, ini ada yang kurang ya, dot items teman-teman, supaya bisa di pack key sama value-nya. Nah, ini kalau kita jalanin 10 sama 11. Sekarang kita cari kuartil satunya ya. Ini rumusnya udah ada. Nah, cari kuartil, bukan cari ya, berarti hitung kuartil. Ini namanya hitung kuartil. Jadi ini di fungsi ini sekalian jadi Q1, Q2 sama Q3 nya. Jadi ini di isinya parameternya list angka. Kita hitung dulu, misalkan di sini hitung Q1 ya. Rumusnya kan tadi Q1 ya sama dengan 1/4 dari len list angka ya, jumlah datanya plus 1 gitu. Ada dua kemungkinan teman-teman. Kalau dia len dari list angkanya dibagi 2 sama dengan 1 gitu ya. Ini bukan Q1 sini, posisi Q1 kita dapetin posisi Q1-nya. Q1-nya itu list angka posisi Q1 ya, di indeks posisi Q1-nya. Tapi ini harus di sort dulu ya teman-teman list angkanya. Jadi ini kita harus sort dulu nih. Nah, jadi sorted list angka sama dengan sorted dari list angkanya gini. Nah, yang dimasukin ke sini sorted list angkanya. Pakai aja semuanya yang sorted list angka gitu ya. Ini juga sorted list angka. Else ya, posisi Q1-nya tetap ini sih. Posisi Q1-nya makanya kita bikin di luar aja. Nah, kalau misalkan dia itu genap teman-teman, posisi Q1-nya itu bakal bukan bilangan bulat. Jadi kayak 5,25, berarti Q1-nya itu ada di posisi di antara 5 sama 6. Nah, cara nyarinya tinggal 5 tambah 6 dibagi 2 posisi Q1 yang pertama itu diubah aja integer dari posisi Q1. Ini posisi Q1 untuk yang kedua. Jadi tinggal ditambah 1 dari posisi Q1 yang 1, tinggal ditambah 1. Ini ingat harus dikurang 1 gitu. Karena indeksnya itu kalau di Python mulainya jadi 0 gitu ya. Oh ya, ini belum dihitung Q1-nya, berarti posisi Q1 1 ditambah posisi Q12 dibagi 2. Ini kita harus tambahin dulu. Oh, tapi ini harus dipanggil yang sorted list angka posisi Q11 ya, dan ini sorted list angka yang posisi Q12. Itu untuk Q1. Sekarang kita tinggal hitung Q2-nya, ini sama aja. Oke, sekarang tinggal hitung yang Q3. Ini copy aja ya. Nah, sekarang ininya kita ganti jadi Q3, tapi ininya jadi 3/4-nya ya. Sekarang tinggal kita return ya teman-teman, return Q1 berarti Q2 dan Q3. Nah, ini bisa kayak gini, jadi nge-returnnya tuple gini.
Nah, kalau returnnya tuple, kita nggak usah kurungin juga nggak apa-apa. Print hitung rata-rata dari list angka, standar deviasi, terus cari modus, print hitung kuartil dari list angka. Ini yang mana? Di line 56. Oh, ininya diubah dulu aja ke integer. Ininya kita ubah ke integer. Ini kita ubah jadi integer. Yang ini kita ubah juga jadi integer. Kita jalanin. Ya, ini dapat semua. Jadi ini rata-rata, ini standar deviasi, ini modusnya, ini kuartilnya teman-teman. Oke. Nah, mungkin lebih kerennya lagi ini def. Kita buat fungsi lagi yang return dictionary-nya. Jadi hitung statistik gitu ya. Nah, ini kita terima list angka ya. Dan kita dapat kayak gini. Jadi rata-rata berarti langsung hitung rata-rata dari angka jadi dipakai lagi fungsinya di dalam fungsi kelas kayak gini. Jadi ini kan bisa di destruktur kayak gini. Jadi ini Q1 langsung Q2 dan Q3. Kita ubah resultnya dictionary yang isinya itu berarti rata-rata, itu isinya adalah rata-rata, terus standar deviasi gitu ya, modusnya print modus, dan Q1 kita print Q1, median atau Q2 adalah Q2, dan Q3 nya berarti Q3. Print dulu gitu ya result, dan kita return resultnya. Ini kita komentarin ya, dan kita panggil hitung. Ini gara-gara ada dua sih, print ini nggak usah deh, berarti print hitung statistik dari list angka. Mungkin kita inilah ya, print list angkanya juga ya. List angkanya adalah list angka, biar tahu gitu datanya tuh apa. Ini kalau kita jalanin lagi, rata-ratanya 17,6, standar deviasinya 25,4, terus modusnya ada 10 sama 11, Q1-nya 7, mediannya 10, Q3-nya 20. Jadi kalau misalkan ini kita mau cari lagi dengan list yang berbeda, itu bisa jadi hitung statistik. Oke, tinggal kita masukin aja berapa angka yang kita mau, misalkan 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ini kan biar kita bisa lihat bener atau enggak ya. Nah, ini list angkanya 1111, rata-ratanya 1, standar deviasinya 0, modusnya 1, Q1-nya 1, mediannya 1, Q3-nya juga 1. Dan ini kalau misalkan kalian masih bingung, bisa diulang-ulang lagi aja videonya ya. Mungkin di video selanjutnya kita akan bahas tentang modul di Python. Ini suatu konsep yang sangat penting. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.